Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini ikhlas semua. Amin. Karena suratnya surat ikhlas. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan dan sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Arafah Bu Cici serta segenap pengurus, Bu Yuli sebagai MC, ibu-ibu sekalian yang insyaallah wajah-wajahnya wajah istiqomah semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama kita berdoa mudah-mudahan semua kita yang duduk di sini insyaallah mudah-mudahan keluar dari majelis yang mulia ini semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari majelis ini nantinya mudah-mudahan keluarga kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keluar dari majelis ini mudah-mudahan anak cucu kita, keturunan kita dijadikan keturunan yang saleh dan salehah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita awali dengan membaca surah Al-Ikhlas. Ya. Sudah hafal semua ya? Kita baca surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta kita baca 3 kali ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Silakan baca arti. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.
Baik, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sampai pada hari ini alhamdulillah atas nikmat Allah kita bisa baca Quran, dan mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat kita bisa baca Quran. Amin. Ibu tahu kita baca 3 kali sama dengan 30 juz. Berapa menit tadi? Baca 3 kali berapa menit? Udah 30 juz, Masya Allah. Kali aja yang hadir ada 500 orang. Berarti Masya Allah, sore ini kita sudah mengkhatamkan Quran. Ini bukan memang benar, baca 3 kali Qul huwallahu ahad itu sama dengan 30 juz Al-Quran. Makanya ketika ditawarkan ke sahabat, Nabi suruh baca khatamkan Quran tiap malam, sahabat keberatan. Ternyata Nabi ngasih tahu ada surat yang bisa khatam tiap malam, namanya surat Al-Ikhlas. Masya Allah, kita coba kaji sebisa mungkin sampai maksimal ya, sampai selesai. Ini kita baca tadi Qul huwallahu ahad, nama suratnya surah Al-Ikhlas. Surah ini jelas surah pendek, masih lanjutan kemarin Al-Falaq An-Nas, disebut surah Makkiyah. Ya. Karena suratnya surat pendek. Al-Ikhlas itu kenapa tidak dinamakan surah Qul huwallahu ahad? Bisa juga, ada nggak Bu? Di kira-kira temannya yang nyebut surat ini surat Qul hu? Ada. Kadang kalau kita nyebutnya biasanya nggak ikhlas, surah Qul hu. Udah baca Qul hu belum? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting jangan kemudian nanti dinamakan surat yang lain. Nah, surah Al-Ikhlas kenapa dinamakan surah Al-Ikhlas? Itu dulu. Ikhlas itu artinya berasal dari kata khalis. Khalis itu artinya murni. Murni. Bu, ini air jernih nggak? Ibu kalau lagi buka gelas mau minum kan? Tiba-tiba ada pasir atau ada yang warna hitam, diminum nggak airnya? Enggak. Diapain dulu? Tergantung. Kalau dibuang atau disaring. Kenapa nggak minum aja? Karena kita itu punya keyakinan saat air jernih dicampur dengan sesuatu yang mungkin yang tidak kita kenali, maka itu bikin kita merasa kemurniannya, kejernihannya jadi rusak, sehingga kita khawatir kalau minum takut terjadi apa-apa, kan begitu. Nah, ibu bayangkan bahwa yang namanya jernih itu nggak boleh dicampur apa-apa. Maka orang yang jernih hatinya hanya kepada Allah itu disebut ikhlas. Makanya arti ikhlas itu asal mulanya menjernihkan niat hanya karena Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Ini terkait nama surah Al-Ikhlas. Saya ingin ngajak kita bersama membuka surah Az-Zumar, surah 39. Surah 39 terkait nama surah Al-Ikhlas. Saya mengajak kita bersama membuka surah yang ke-39, surah Az-Zumar ayat 3. Ayat 3.
Silakan baca arti. Surah 39 ayat 3. Kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang dikehendaki. Ayat 3, Bu. Ayat 3. Ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang mendusta dan sangat ingkar. Baik. Ada menarik. Dan ingatlah kepunyaan Allah lah agama yang bersih. Nah, di situ coba Ibu perhatikan ayatnya, ayat 3, ala lillahid dinul khalis. Jadi agama Allah ini Islam. Islam ini disebut namanya agama khalis. Biar kita tahu, Islam ini disebut agama khalis. Tidak ada satu agama pun yang sebelumnya disebut namanya khalis. Hanya Islamlah disebut agama yang khalis. Di ayat 3. Kenapa agama ini disebut agama yang khalis? Ibu pasti tahu ayatnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Jadi agama ini tidak lain isinya agar nyembah Allah dengan cara mengikhlaskan diri, mengikhlaskan niat. Makanya agama ini ciri khasnya khalis. Dan orang yang paling mulia dalam agama ini adalah orang yang paling ikhlas. Jadi di dalam agama ini, agama yang mulia ini, agama Islam, orang yang paling mulia adalah orang yang paling ikhlas. Jadi kalau bukan nama masjid Al-Ikhlas, bukan juga nama mushola, tapi niat yang paling ikhlas, maka surat yang senantiasa paling ikhlas dibaca setiap sholat, saya yakin kalau orang kepepet biasanya rakaat keduanya apa, Bu? Qulhu. Sama nggak kita? Sama ya? Kok sama? Hampir setiap daerah biasanya kalau pengen cepat dipukul rata rakaat keduanya kulhu. Saya yakin nggak ada yang nggak hafal, pasti hafal semua. Kalau nggak ada yang nggak ada, maksudnya nggak hafal itu keterlaluan. Karena surat ini surat yang memang paling ikhlas untuk dibaca. Bener nggak, Bu? Makanya namanya Al-Ikhlas. Alasan cocok loginya surat yang paling ikhlas dibaca. Tapi kalau ditanya apa sih arti ikhlas? Kembali, arti ikhlas itu murni, arti ikhlas itu bersih, arti ikhlas itu jernih. Dan agama ini disebut namanya ad-dinul khalis, agama yang khalis. Baik ibu-ibu sekalian, di surah Az-Zumar ayat 3 tolong jangan dilepas. Ayat itu tolong diikat, karena kita terkait ayat itu pula, saling menjelaskan satu sama lain sampai selesai. Sekarang coba kita terjemahkan dulu di depan ibu-ibu semua. Saya sengaja kurangi dan tidak saya tulis terjemahnya, biar nanti kita insya Allah belajar mandiri. Ibu-ibu sekalian, dulu ada pendapat ulama bahwa Al-Quran itu nggak boleh diterjemahkan. Maksudnya Quran terjemah yang dibuat oleh Depak. Kenapa? Kenyataannya sejak ada Quran terjemah,
memang ada plus ada minusnya. Minusnya orang Islam itu malas mau belajar Qur'annya, karena setiap baca ayat udah ada arti. Tapi mohon maaf, sering betul arti Quran itu, terjemah itu tidak bisa mewakili 100%. Makanya maaf Bu, jangan heran, boleh nggak kalau kita berhalangan baca Quran dan pegang Quran? Kalau Quran itu ternyata terjemahnya lebih banyak daripada Arabnya, daripada ayatnya, maka boleh, karena terjemah itu bukan wahyu. Jadi Quran itu yang disebut wahyu adalah bunyinya, Arabnya itu. Tapi kalau udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, sebenarnya terjemahnya tidak mewakili 100%. Makanya setiap kita hendaknya dituntut untuk belajar Al-Quran. Sekalipun kita belajar ini nggak sampai 100% juga, karena kemampuan kita terbatas. Namanya Allah yang Maha Tahu segala maknanya. Baik, kita masuk di ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Qul. Apa arti qul Bu kemarin? Katakanlah. Huwa, dia. Huwa itu sebenarnya untuk dia laki-laki. Kalau dia perempuan, hiya. Jadi kalau saya nyebut Ibu Yuli, maka saya nyebut hiya. Hiya, dia perempuan. Tapi kok Allah pakai huwa? Kok Allah nggak pakai hiya? Ada yang bisa jawab Bu? Kenapa Allah kok pakai dia laki-laki? Kok nggak dia perempuan? Ini sebenarnya huwa ini kembali ke Allah. Katakanlah dia Allah. Oh, berarti Allah itu laki-laki, Ustaz. Begini Bu, Allah itu punya dua. Nama Allah itu ada berapa Bu? 99 yang wajib kita ketahui. Tapi dari 99 ini, nama Allah itu dikelompokkan. Ada nama Allah yang disebut Jalaliyah, ada nama Allah yang disebut Jamaliyah. Jadi ada maskulinitas, ada feminitas. Ada sisi kelaki-lakian, maksudnya keperkasaan. Contoh, Allah Maha Memaksa, Allah Maha Perkasa, Allah Ya Aziz. Ya Aziz itu artinya Maha Perkasa. Apa lagi Bu? Kira-kira perkasa itu perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Tapi bukan jenis kelamin, lebih kepada Allah memang punya sifat keperkasaan, disebut namanya Jalaliyah. Nama itu dikelompokkan ke dalam Jalaliyah. Apa arti Jalaliyah? Jalaliyah itu kebesaran, keagungan, keperkasaan. Makanya kalau ada orang berbuat dosa, bilang begini, orang berbuat dosa, gak apa-apa kita bikin dosa juga, Allah kan Maha Pengampun. Dia kurang kenal dengan Allah. Dia hanya mengenali Allah dari sisi jamaliyahnya, kemahalembutan Allah. Padahal Allah punya nama Jalaliyah, keperkasaannya. Di mana keperkasaan Allah itu, kalau orang berbuat maksiat tidak diampuni, dimasukkan ke neraka, disiksa. Itu Jalaliyah. Kalau Jamaliyah artinya kemahalembutan, kemahaindahan. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi ini dengan jamaliyahnya, dengan kemahalembutannya, dengan kemahaindahannya. Sekarang Ibu bayangin aja, kalau kita melihat daun-daun ini pada kaku misalnya. Ini daun kan kena angin melambai-lambai. Coba sekarang dibikin, Allah menciptakan kelapa atau daun-daun di sini, pohon-pohon, dengan cara keperkasaannya, itu daun kaku Bu.
Nah, laki-laki yang sejati awalnya sentuhannya itu memang kasar. Perempuan dengan jamaliyahnya sentuhan segala sesuatu itu lembut. Makanya kalau beli HP, katanya beli HP yang pemiliknya wanita. Kalau beli barang yang pemiliknya wanita, itu lebih awet katanya. Kira-kira benar gak tuh? Iya. Justru kadang kalau ada laki-laki yang kemudian lembut banget, jadi apa, Bu? Nah, itu yang malahan dipertanyakan. Kok melo gitu? Siangnya Nur, malamnya Nurul. Ibu, Allah menciptakan alam semesta ini dengan jamaliyah. Biar kita paham. Allah menciptakan alam semesta ini dengan jamaliyah, dengan maha kemahaindahannya. Makanya disuruh baca Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Kenapa enggak diganti aja Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha perkasa, maha terpuji? Kenapa enggak diganti begitu? Tapi Allah pakai Bismillahirrahmanirrahim, ingin mengutarakan kepada makhluknya bahwa Allah itu lebih besar rahmatnya, Allah lebih besar kasih sayangnya. Makanya selalu dibuat perumpamaan. Wanita diberi rahim oleh Allah. Perumpamaannya apa? Ketika anak kemudian dilahirkan oleh seorang ibu, dibesarkan, maka dia harus berterima kasih kepada ibunya yang tidak minta upah, tidak minta dibalas jasanya. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim. Allah titipkan rahim itu kepada perempuan. Nah, inilah kemudian Allah bagikan nama-namanya itu, nama Jalaliyah, kemudian nama Jamaliyah. Nah, Allah kalau menyebut Jalaliyah selalu dikedepankan ketika kemudian disandarkan dengan keesaannya. Bicara tentang zat Allah, Allah itu punya nama zat, Bu. Nama zatnya Allah itu Allah. Ibu kalau berdoa minta rezeki, bagusnya manggilnya apa? Ya Razzaq, yang maha memberi rezeki. Kalau kita minta kepada Allah agar kita diampuni dosanya, bagusnya manggil Allah apa? Ya Ghaffar, yang maha pengampun. Tapi kalau kita manggil Allah, berarti Allah itu nama zat. Allah itu nama dirinya, Allah itu Allah namanya. Lalu dia punya nama-nama lain. Nah, Allah itu disandarkan dengan kata huwa untuk menunjukkan keperkasaannya. Makanya huwa di sini bukan jenis kelamin, untuk menunjukkan kebesaran Allah. Jadi huwa di sini semata-mata untuk menunjukkan kebesaran Allah. Jadi katakanlah dia yang maha besar, maha agung, yaitu Allah. Qul huwallahu ahad. Apa arti ahad? Ahad itu artinya tunggal. Tunggal. Tunggal dengan satu sama, Bu? Sama. Tunggal tergantung konteks. Tergantung konteks. Pada kalimat ini kita artikan aja tunggal. Kita terjemahkan dulu ya, pelan-pelan. Katakanlah dia yang maha agung Allah, ahad, maha tunggal. Allah itu as-samad, tempat bergantung. As-samad, tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, lam tidak. Yalid beranak, wa dan lam tidak. Yulad diperanakkan. Jadi kalau beranak itu yalid, diperanakkan yulad.
Kalau yalid melahirkan, atau bahasa lainnya melahirkan berarti kalimat aktif. Melahirkan, kalimat aktif. Kalau kalimat pasifnya dilahirkan. Nah, rumus dalam bahasa Arab, kalau melahirkan itu yalid, dilahirkan itu yulad. Di mana diawali dhammah. Kalau di itu berarti diawali dhammah, dhammah. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut namanya dhamma awaluhu wa futiha qabla akhirih. Jadi dhammah di awalnya, kemudian fathah sebelum huruf akhir. Saya ulangi, kalimat pasif dalam bahasa Arab itu dhammah di awalnya, fathah sebelum huruf akhir. Bagi yang mungkin pernah ngaji bahasa Arab ya. Maka yulad dilahirkan. Ibu-ibu perlu perhatikan, yalid itu sebenarnya hidup. Yalidu sebenarnya, lam yalidu wa lam yuladu. Tapi di Quran kok mati Ustaz? Sukun. Kenapa? Karena lam itu tugasnya menjazamkan, mematikan. Jadi mematikan di sini fi'il, kata kerja. Jadi gara-gara kemasukan lam, yalidunya jadi dibuang, dunya diganti sukun. Lam yalid. Contoh, saya tidak makan. Bahasa Arabnya lam akul. Saya tidak makan dari saya lahir. Jadi kata lam itu tidak pernah, never. Jadi lam itu artinya never. Dari dulu, sejak zaman dulu, kalau saya belum makan menggunakan lam akul, saya belum pernah makan semenjak saya masuk ke dunia. Jadi kata lam di sini tidak pernah. Makanya Allah itu tidak pernah dilahirkan. Ini diterjemah nggak ada, diterjemah Quran itu nggak ada. Tapi penggunaan kata lam itu dari dulu sampai kapanpun tidak pernah dan tidak akan terjadi. Allah itu tidak pernah melahirkan dan Allah tidak pernah dilahirkan. Jadi tolong ditambah makna kata lam itu tidak pernah. Tidak pernah melahirkan dan tidak pernah pula dilahirkan. Jadi dalam bahasa Arab memang ada tiga, ada la, ada lam, ada lan. Boleh catat. Untuk tidak itu ada tiga, la, lam, lan. Untuk tidak dalam bahasa Arab itu ada tiga, la, lam, lan. Kalau lan itu tidak akan. Kalau la saja tidak. Misalnya saya la akul, saya tidak makan, sekarang nggak makan, nanti pulang makan. Itu bahasa Arabnya la akul. Tapi kalau menggunakan lan, tidak akan, lan akul, tidak akan makan, saya tidak akan makan sampai terdengar suara azan. Saya tidak akan makan sampai saya mendapatkan yang saya inginkan. Saya tidak akan ngomong, sampai dia capek. Kalau dibully kan, Siti Maryam kan pernah dibully oleh masyarakat. Dia ngandung, berarti nggak punya suami, dikira dengan siapa tuduh macam-macam, dibully cerita.
Kalau Ahmad Dhani kan udah ngelaporin tuh yang ngebully anaknya kan Sapia itu kan, Sapia ya. Nah itu sekarang kan lagi proses pelaporan. Kabarnya memang mau ini nggak ada damai-damai, nggak ada update. Nah, kalau Siti Maryam sekiranya seperti Siti Maryam aja. Kalau Siti Maryam di dalam surah Maryam itu disebut falan ukallimal yauma insiya. Pokoknya saya nggak ngomong, biarin aja saya dibully, saya nggak ngebalas. Saya tidak akan ngomong dengan siapapun. Tidak akan ngomong dengan siapapun. Sampai kapan baru Siti Maryam ngomong, Bu? Ketika dibully, sampai anaknya lahir, Nabi Isa lahir. Waktu kecil Nabi Isa ngomong kalau dia adalah utusan Allah. Nabi Isa sendiri yang ngomong. Ngebalas bulian masyarakat waktu itu adalah Nabi Isa kecil. Makanya Nabi yang pada ngomong pas bayi adalah Nabi Isa. Pandai berbicara dengan menggunakan kata falan ukallimal yauma insiya. Saya tidak akan ngomong dengan satu orang pun, kata Maryam. Nah, kata lan tidak akan. Baik. Tidak akan. Jadi 3. Tidak itu yang pertama, la. Yang kedua, lam. Yang ketiga, lan. Baik. Selanjutnya kita masuk ayat keempat. Nanti biar penjabarannya lebih panjang. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Wa dan lam tidak pernah. Yakun ada. Ada. Tidak akan pernah ada lahu baginya, buka kurung, Allah tutup kurung. Dan tidak pernah ada lahu baginya, yaitu Allah, kufu, sekufu. Apa bu sekufu? Kalau nyari pasangan disuruh sekufu. Apa sekufu? Selevel, seimbang, setara. Nah, kufu itu bahasa Arab, kufuan dijadikan bahasa Indonesia. Jadinya sekufu. Kalau nyari itu yang sekufu. Sebenarnya bahasa lu nggak level sama gua misalnya. Sebenarnya bahasa nggak level itu ada dalam fikih, namanya kufu, sekufu. Sekufu. Nah, kufu kalau kita bacanya kufuwan ahad, tapi ada imam-imam yang lain bacanya kufuan ahad. Kita ini bacaannya riwayat Hafiz. Kalau ibu ngaji di Indonesia ini semuanya yang kita pelajari ini namanya riwayat Hafiz. Bacaan kita. Walam yakul lahu kufuwan ahad, itu riwayat Hafiz. Tapi ada imam yang lain. Kalau dia jadi imam bacanya bukan kufuwan ahad, kufuan ahad. Walam yakul lahu kufuan ahad. Nah, pokoknya selain riwayat Hafiz bacanya kufuan ahad. Ibnu Amir, Abu Amr, Ibnu Katsir, pokoknya yang lain itu rata-rata imam-imam dulu banyak yang baca kufuan. Tapi kalau imam masjid sini dan Indonesia khususnya kufuan. Karena asal usulnya kufu. Hanya nggak ada masalah. Ibu nyebut kufu aja udah nggak masalah. Kufu itu artinya setara. Maka bagi Allah itu tidak ada baginya kufuan yang setara. Kufuan yang setara. Ahadun, satu pun. Dan tidak pernah ada baginya ya yang setara, ahadun, satu pun. Jadi kalau diterjemahkan yang bagus, tidak akan pernah ada satu pun yang setara dengan dia Allah. Nggak ada yang setara. Nah, ini ayat surah Al-Ikhlas tentang apa?
ayat ini kalau kita bicara, saya ingin ngajak kita bersama buka kembali surah Az-Zumar ayat 3. Surah berapa tadi? Surah 39 ayat 3. Kembali baca terjemahnya. Kalau sekiranya Allah hendak Ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Oke, pada kalimat itu tolong pahami betul-betul Bu. Kami tidak menyembah mereka, melainkan mendekatkan kami kepada Allah. Nah, kalimat ini penting. Kami sebenarnya di ayat itu kata siapa? Kata orang-orang yang musyrik. Kata orang-orang yang berbuat syirik begini, kami ini sebenarnya nggak nyembah mereka. Cuma dengan Allah itu kan jauh, nggak bisa dibayangin. Jadi kami bikin perantara agar kami makin dekat dengan Allah. Jadi dibikin divisualisasi. Jadi kalau Allah itu misalnya terasa jauh, susah diimajinasikan, dibikin bentuk. Kira-kira kalau bikin bentuk seperti ini, bikin takut nggak? Makanya mereka bikin patung. Patung itu wajahnya sangar-sangar, supaya setiap hari merasa diawasi. Makanya ini sejarah sedikit. Ibu-ibu, pernahkah dengar bahwa dulu sebelum Nabi lahir di Mekah itu Ka'bah dikelilingi oleh berhala-berhala, jumlahnya 360 berhala. Apa sebabnya berhala itu ada di Mekah? Asal mulanya nggak ada. Maaf, Mekah itu sejak awal sebenarnya bukan tempat berhala. Mekah itu sejak Nabi Ibrahimlah yang bangun Ka'bah. Mekah itu tempat untuk bertauhid kepada Allah. Siapakah yang bawa berhala ke Mekah? Siapa yang bawa berhala ke Ka'bah? Yang bawa berhala ke Ka'bah itu adalah seorang yang dipandang alim, seorang yang dipandang wali, seorang yang dipandang tokoh agama, namanya Amru bin Luhai. Siapa namanya, Bu? Amru bin Luhai. Oke, Amru bin Luhai. Amru bin Luhai ini sebelum Nabi lahir, beliau adalah tokoh di Arab sana, di Arab jahiliyah. Beliau setiap kali nasihat didengar dan diterima oleh masyarakat karena beliau dianggap orang soleh. Nah, kebiasaan orang Arab kita tahu. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Apa ayat itu? Artinya kalau musim dingin kemana? Coba buka ayatnya. Orang Arab itu suka jalan-jalan, rihlah, berdagang. Kalau musim dingin kemana, Bu? Ada terjemahnya. Buka surah Al-Quraisy. Pokoknya ada dalam Quran ya. Surah Al-Quraisy. Kalau musim panas kemana, Bu? Musim panas Padang. Ada nggak di terjemahnya? Ada, pasti ada. Enggak disebutkan. Jadi biasanya ibu-ibu kemana kalau musim panas?
puncak ya. Kalau enggak ke Yaman, ke Syam. Jadi musim panas kemana? Ke Syam. Musim dingin? Ke Yaman. Karena Yaman itu panas. Sekarang ibu perhatikan, yang paling sering ke Syam. Arab itu punya kebiasaan dagangnya sampai ke Syam, termasuk Amr bin Luhai. Nah, Amr bin Luhai di zaman itu pergi ke Syam. Syam itu sebelum Nabi lahir dikuasai oleh Romawi, Bu. Romawi Timur, Bizantium. Makanya kalau kita pernah nonton film Hercules, Hercules itu adalah raja yang kemudian pernah dikirimi surat oleh Nabi, namanya Heraklius. Itu zaman Romawi, di mana Romawi kan biasa bikin patung. Di mana Romawi itu kalau kita lihat Alexander Agung itu ada patungnya. Agustus, ya kan? Yang kita sebut siapa? Agustinus. Ada kemudian Herodes, ada patungnya semua. Nah, Amr bin Luhai ini datang ke Syam, melihat patung-patung yang unik, dan ada semacam kepercayaan orang Syam. Syam itu daerah mana? Palestina, Yordania, Lebanon. Di mana kebiasaan orang sana suka mencari patung-patung keramat sebagai jimat. Jadi kalau jualan taruh patung biar laris. Ada nggak yang gitu? Ada. Zaman itu patung. Cuma kemudian patung ini begitu unik, Amr bin Luhai datang tertarik. Ini kayaknya kalau dibawa ke Mekah ini lumayan nih. Akhirnya dia datang ke sana, dibawa ke Mekah. Pas musim haji, setiap jemaah yang pulang dari berhaji itu dikasih. Lama-kelamaan mereka beli langganan. Dari situ kemudian, dari benda dianggap keramat, kemudian mereka bergantung pada benda tersebut, yang awalnya kecil jadi besar, kemudian dipajang di depan Ka'bah sampai jumlah puncaknya 360 berhala. Apakah mereka nyembah berhala? Sebenarnya enggak. Di ayat 3 itu menyebut sebenarnya mereka nyembah Allah. Mereka nyembah Allah sebenarnya. Cuma dengan Allah ini susah, merasa jauh, susah visualisasinya. Mengimajinasi Allah itu susah, dibikin patung. Kemudian kalau terjadi apa-apa, berharap dengan benda keramat ini bisa selamat. Nah, ini kemudian namanya syirik. Syirik itu bukan diartikan menyembah yang lain, bisa pula diartikan menyembah Allah, tapi bikin perantara. Makanya di ayat 3 itu tujuan mereka liyuqarribuna zulfa, supaya dengan Allah itu terasa dekat. Di dalam Islam nggak boleh. Makanya dalam Islam itu nggak boleh. Makanya nggak boleh terlalu mengkultuskan orang. Mengkultuskan orang soleh yang berlebihan bahaya. Nanti jika orang soleh itu kemudian disesatkan oleh iblis, muridnya ngikut nggak? Ngikut. Di Indonesia nih, apa-apa siapa aja yang jadi nabi ada pengikutnya. Coba, setiap yang mengaku jadi nabi, yang mengaku jadi malaikat, misalnya Lia Aminuddin jadi Lia Eden, ngaku sebagai malaikat Jibril, ada muridnya. Banyak muridnya. Saya baca bukunya, mengerikan. Bukunya itu puitis, Bu, isinya bikin kita, wah ini kayak berada di alam mana gitu. Ngeri. Ada kemudian dulu Ahmad Musaddiq sebagai apa tuh? Pelatih bulu tangkis ya. Ahmad Musaddiq jadi nabi, riwayatnya pelatih bulu tangkis. Bahaya kan? Jadi agamanya ntar agama apa tuh? Tapi masalahnya apapun ajarannya di Indonesia, yang seperti apapun sesatnya selalu ada muridnya, pengikutnya. Kok bisa? Karena iblis itu mudah sekali nari-nari orang yang nggak paham. Makanya di dalam Islam, agama ini disebut namanya ad-dinul khalis, agama yang bersih.
Jadi nggak usah terlalu mengkultuskan yang lain. Nabi aja Bu ya, maaf ibu-ibu sekalian, kalau untuk melukiskan Nabi 95% akurat. Karena Nabi itu dari ujung rambutnya sampai ujung kaki ada pembahasannya. Nama kitabnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Dari ujung rambut sampai ujung kaki Nabi itu ada pembahasannya, sehingga kalau diserahkan kepada pelukis bisa dilukis 95% akurat. Pertanyaannya, boleh nggak Bu? Jika Nabi dilukis, dipajang di rumah kita, apa yang terjadi? Nyembah Nabi nggak? Nyembah. Ada toko bawa foto Nabi, buka usaha foto Nabi dibanyakin, nanti dijual beli, lama-lama orang nyembah karena merasa wah dengan adanya foto Nabi segala doa dikabulkan, udah semuanya jadi bikin, dan itu lama-lama bikin patung. Makanya di Cina keren, di Cina kalau bikin patung bukan orang baik aja dibikin patung, pengkhianat, koruptor pun dibikin patung. Jadi ketika rakyat marah ini, itu patung-patungnya dilempar-lempar. Jadi ada pelampiasan Bu. Indonesia kalau dibikin patung koruptor banyak nggak? Koruptor dibikin patung banyak. Itu tujuannya dilempar-lempar, pelampiasan kemarahan. Jadi bukan orang soleh aja dibikin patung, bahkan pengkhianat pun dibikin patung. Nah tapi hati-hati dalam Islam, kalau kita bikin patung, kita bikin hati-hati gambarnya pula, gambar orang-orang soleh. Kalau di rumah kita ada gambar-gambar orang soleh, yang kemudian kita seakan-akan dengan ada gambar itu semua urusan kita akan dimudahkan. Hati-hati, setan itu menyesatkan kita luar biasa dengan cara talbis, dicampur aduk antara kebenaran dan kebatilan. Ini luar biasa, hati-hati. Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ayat ini turun bicara tentang orang Quraisy ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan orang Quraisy itu minta kepada Nabi, tolong gambarkan tentang Tuhanmu kepada kami ya. Nah, jadi kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini bicara tentang orang kafir atau musyrik Quraisy datang kepada Nabi lalu minta sifat-sifat Allah. Jadi kemudian Nabi jelaskan sifat Allah itu ada yang disebut namanya likulli syai'in nisbatun wa nisbatullah qul huwallahu ahad. Jadi Allah itu punya predikat Allah itu ialah katakanlah dia ahad. Jadi ahad itu predikat Allah. Jadi orang kafir yang datang, gambarkanlah keadaan Tuhanmu kepada kami, maka turunlah surah Al-Ikhlas. Berarti surah Al-Ikhlas ini untuk membantah orang Arab jahiliyah bahwa mereka selama ini nyembah berhala supaya dekat dengan Allah. Allah bantah dengan surah Qul huwallahu ahad. Berarti apa pesannya? Allah itu jangan diserupakan dengan yang lain. Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal. Allah itu tempat bergantung, gak perlu bikin perantara, nggak perlu bikin berhala-berhala, nggak perlu bikin patung. Allah kalau mau bikin pasangan bisa nggak Bu? Allah misalnya mau jadikan seseorang jadi istrinya bisa. Allah dari awal walam takul lahu sahibah, Allah nggak punya pasangan. Saya tanya, kenapa ibu harus punya suami? Kenapa kita harus punya istri dan harus bersuami? Suami istri kenapa? Berketurunan. Tujuannya supaya punya anak. Pertanyaan saya, kalau bukan anak apa? Ibu kalau nyari suami dulu, nyari suami yang sempurna, yang mendekati sempurna, yang agak sempurna, yang terima apa adanya, pilih yang mana? Sempurna. Tapi ibu ketemu nggak suami yang sempurna? Ketemu nggak? Nggak ada.
Suami juga sama, nggak ketemu istri yang sempurna, nggak ada. Itulah sebabnya saya ingin kasih tahu rahasia. Kenapa kita harus berpasangan? Sesuatu itu disebut berpasangan karena masing-masing ada kurangnya, betul? Karena masing-masing ada kurangnya, yang ini kurang ditutupi sama ini, yang ini kurang ditutupi sama ini. Jadi saling menutupi kekurangan. Karena saling menutupi kekurangan itulah yang disebut namanya pasangan. Nah, satu-satunya yang tidak punya kekurangan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak punya kekurangan, ngapain Allah butuh pasangan? Allah tidak punya kekurangan. Karena Allah tidak punya kekurangan, maka Allah nggak butuh pasangan. Nggak ada satupun kekurangan. Kita pengen punya anak karena kita merasa kita akan mati, kita akan tua, kita harus mewariskan kepada anak kita. Tapi kalaupun nggak punya anak, yang jelas kita butuh pendamping supaya kita nggak kesepian. Pendamping itu bisa suami, bisa istri, bisa teman kita, semuanya ada yang mendampingi. Karena manusia itu lemah. Hendaknya dari surah Al-Ikhlas ini kita paham. Sebenarnya Allah menjadikan makhluk berpasang-pasangan semata-mata satu doang, supaya makhluk ini kembali kepada satu yang tidak punya kekurangan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya yang berpasang-pasangan ini sadar, oh ya ternyata saya kurang ya, ternyata kita ini lemah ya, datanglah kepada yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi surah Al-Ikhlas ini meneguhkan tauhid kita supaya tauhidnya mantap. Ibu bertanya, tentu pertanyaan begini, kenapa surah Al-Ikhlas itu disebut sepertiga Al-Quran? Kalau ditanya kepada Nabi, Nabi menjawab la ta'dilu sulusal Al-Quran. Surah Qul Huwallahu Ahad itu sama dengan sepertiga Quran. Kok sepertiga? Sepertiga, 1/3. 1/3 itu 1/3 itu maksudnya di dalam Quran itu ada 3 kandungan, Bu. Di dalam Quran itu ada 3 kandungan. Pertama, kandungan tentang hukum. Yang kedua, kandungan tentang tauhid. Yang ketiga, kandungan tentang amal. Saya ulangi, isi Quran itu ada 3 di dalamnya. Pertama tentang hukum, yang kedua tentang tauhid atau akidah, yang ketiga tentang amal ibadah. Baca surah Qul Huwallahu Ahad itu udah dapat 1. Bagian mana? Tauhid. Kenapa Quran kemudian isinya ada tauhid? Ya jelas, karena ketika kita baca Quran itu tidak lain dan tidak bukan supaya iman kita mantap, dengan Allah makin dekat, itu tauhid. Maka surah Al-Ikhlas itu isinya tauhid semua. Al-Ikhlas itu isi tauhid semua. Makanya Ikhlas itu, surah Al-Ikhlas sama dengan 1/3 Al-Quran. Wilayah tauhidnya udah dibahas, tinggal sisanya lagi wilayah hukum dan amal ibadah. Makanya surah Al-Ikhlas itu setara dengan 1/3 Al-Quran. 1/3 Al-Quran tinggal bagi aja. Quran 30 juz, 1/3 10 juz, setara dengan 10 juz. Berarti bagian tauhid udah beres. Maka orang yang mengkaji Al-Ikhlas ini sebenarnya udah beres wilayah tauhid. Allah menyebutkan bahwa Allah itu tidak ada yang menyerupai Dia, tidak ada yang sama dengan Dia, karena di ayat 3 dan 4 dijelaskan lam yalid walam yulad. Allah itu tidak berpasangan. Allah itu karena tidak pasangan, maka tidak mungkin punya anak. Kalau Allah berpasangan baru punya anak. Maka di sini ingin menjelaskan Allah itu kekal. Allah maha kekal. Dibikinnya manusia itu beranak. Kita ini termasuk dalam ilmu biologi kalau nggak salah ya. Coba benar nggak? Kita ini termasuk hewan ya. Hewan apa, Bu?
Hewan mamalia, menyusui. Kemudian ada lagi, hewan apa lagi? Hewan vertebrata, bertulang belakang. Jadi kita ini manusia atau hewan? Kita ini sebenarnya wajah kita ini Masya Allah makhluk yang paling cakep. Tapi jujur sebenarnya kita hewan, Bu. Sebenarnya kita hewan. Sebenarnya kita hewan. Di dalam Islam pun kita disebut hewan, namanya hayawanun natiq, hewan yang pandai ngomong. Hewan yang punya akal. Nah, karena hewan isinya nggak lain, makan, minum, tidur, kemudian kawin, melahirkan, menyusui. Jadi sebenarnya kalau Allah menggambarkan Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, berarti Allah itu bukan hewan. Allah itu bukan makhluk. Jadi kita kalau membayangkan yang namanya beranak, melahirkan, lihatlah bukan kita aja, kucing juga banyak anaknya. Allah nggak begitu. Makanya maaf Bu, asal mulanya manusia ini semuanya tauhidnya sama. Semua manusia ini asal mulanya nyembah Allah, monoteis. Kapan kemudian manusia ini berubah? Manusia ini berubah selalu disesatkan oleh iblis lewat tangan-tangan orang soleh yang dikultuskan. Contoh, Nabi Nuh. Ibu kenal Nabi Nuh? Nabi Nuh itu siapa, Bu? Nabi Nuh itu anak Nabi Adam. Nabi Adam itu, saya cerita aja ya, Nabi Adam itu punya 240 anak. Ya, kembar 120 pasang. Kemudian satu-satunya anak yang gak kembar namanya Sis. Tanah Jawa dianggap tanah tempat lahirnya Nabi Sis. Ini tolong jangan dipercaya. Tapi ada buku Jawa kuno namanya Jiptasara dan Jitsaka, ada di Belanda. Orang-orang luar negeri membaca Indonesia ini tanah yang disebut tanah surga atau the lost Atlantic, Atlantis yang hilang. Makanya di dalam kitab itu nama Nabi Sis itu Hyang Esis namanya. Nah, singkat cerita, Nabi Sis ini punya anak namanya Enos. Kalau di Jawa disebut Anwas. Nah, Anwas punya anak namanya Kinan punya anak namanya Mihlail punya anak namanya Yarid punya anak namanya Nabi Idris. Ibu kenal Nabi Idris? Kenal, pernah dengar kan? Adam Idris, nah itu Nabi Idris. Idris punya anak namanya Mihlail, kemudian Metusaleh punya anak namanya Lamah punya anak namanya Nabi Nuh. Anak-anak Nabi Adam itu banyak sekali. Tadi saya sebut ada riwayat 240 anak. Tapi ada anak-anak Nabi Adam itu yang menurut riwayat, misalnya di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dan dalam kitab kemudian kitab sejarah, ada nama anak Nabi Nuh itu Wad, Suwa, Ya'uq, Yawus. Nggak usah dicatat, nggak apa-apa. Ini dianggap orang soleh. Anak Nabi Adam yang dipandang soleh. Tapi kemudian di zaman Nabi Nuh, setelah kemudian Nabi Nuh selamat dari banjir selama 150 tahun, yang banjir begitu lama, yang kemudian mendarat di Bukit Judi, atau bahasa sekarang itu ditemukan di mana? Bahtera Nabi Nuh itu di Al-Arad. Nah, setelah selamat dari banjir ini, ternyata ada pengikut kaum Nabi Nuh yang kemudian menyembah dari anak-anak Adam yang dipandang soleh tadi. Jadi tugas iblis itu dari dulu sebenarnya menyesatkan manusia yang tadinya nyembah Allah, disesatkan dengan tangan-tangan orang soleh, memanfaatkan orang soleh. Makanya ibu maaf nih, kalau kita tanya tanah Jawa, Nusantara ini asal mulanya mereka nyembah Allah.
Tuhan yang Maha Esa. Makanya disebut namanya Hyang Widi. Apa lagi? Hyang Tunggal. Apa lagi, Bu? Hyang Kersa. Jadi di Indonesia ini asal mulanya kalau dibaca sejarah nyembah Allah yang Maha Esa. Tapi entah kenapa iblis menyesatkan manusia. Kalau pakai benda ini bikin cepat doanya dikabulkan. Oh, kalau pakai benda ini bikin dagang jadi laris. Bikin ini jadi mantap, bikin ini jadi mantap. Hujan yang enggak turun jadi turun. Semua manusia melakukan yang namanya kesyirikan. Disitulah kita melihat ternyata manusia itu bukanlah asal mulanya nyembah pohon, bukanlah nyembah bintang. Asal mulanya justru dari Nabi Adam mengajarkan nyembah Allah. Makanya ayat ini kembali menegaskan kepada kita, menjaga tauhid itu tugas yang paling berat. Menjaga tauhid tugas yang paling berat. Menegaskan bahwa Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakkan, tidak ada satupun yang setara dengan Allah, kita sampaikan kemana-mana. Jadi yang kuat, yang bisa menjaga kita di malam hari, ketika kita sedang ketakutan, suami kita nggak ada di rumah, siapa, Bu? Allah, bukan security. Security bisa tidur jam 3 pagi, Bu. Maaf, saya sudah cek di beberapa perumahan, biasanya security itu ngantuk jam 3 subuh. Jam 3 subuh, dekat-dekat subuh itu mulai ngorok. Jujur saya termasuk keluarga yang mencatat rekor keluarga yang paling sering keluar malam. Jadi saya, Bu, kadang saya perhatikan jam 3 itu security suka tidur, ngantuk. Karena security manusia. Makanya di rumah kita siapa yang ngejaga kita saat suami nggak ada? Allah. Saat kita kemudian khawatir terjadi apa-apa, kemudian pintu nggak kuat kuncinya, ada kekhawatiran, yakinlah Allah. Kalaulah manusia, orang-orang beriman ini tauhidnya seperti ini kepada Allah, Masya Allah, di mana-mana dia nggak takut. Dia nggak takut. Pokoknya siang dan malam dia nggak takut. Makanya sebelum tidur dibaca surah ini. Surah ini dibaca sama surah Al-Falaq dan An-Nas. Tujuannya apa? Ini jadi benteng buat kita, buat anak. Jadi tidak Al-Falaq An-Nas saja, dibaca jadi satu paket yang betul-betul gratis, dibaca, ditiup ke seluruh tubuh, anak juga begitu. Insya Allah anaknya dapat mimpi indah, kita pun mimpi indah. Nah, ini ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Maka surah Al-Ikhlas adalah surah yang disebut Nabi la ta'dil thulutsal Quran, setara dengan sepertiga Al-Quran. Nah, ini pesan yang paling penting buat kita bersama. Ini kosakata tolong diperhatikan, di kosakata di bawah. Di situ ada As-Somad. Penting kata-kata As-Somad. Ustadz Abdus Somad. Apa arti Abdus Somad, Bu? Abdus Somad berarti hamba Allah yang somad, tempat bergantung. Kemudian ada Yalid, Yulad. Nah, di sini coba perhatikan kosakata Yalidu. Di sini bukan yulad ya, tapi yaulidu. Nah, ini saya ingin jelaskan, asal mulanya, Bu, bukan yalidu tapi yaulidu. Cuma orang Arab susah nyebutnya. Yaulidu jadi yalidu gitu. Itu disebut namanya simai. Saya ingin sebutkan begini. Orang Arab itu kalau sulit nyebut, dia suka buang-buang huruf. Contoh. Pelan-pelan. Berkata bahasa Arabnya qala. Qala. Tolong diingat, berkata bahasa Arabnya qala. Dikatakan. Rumusnya pertama tadi, kalau dikatakan itu pasif, berarti diawali dhammah. Maka kuwila. Karena orang Arab nggak bisa nyebut kuwila, jadi qila. Makanya ibu perhatikan di ayat nanti surah Al-Baqarah, wa idza qila lahum. Coba cek nanti di surah Al-Baqarah awal-awal, wa idza qila lahum. Asal mulanya kuwila, karena orang Arab nggak bisa nyebut kuwila, jadi qila. Pokoknya Arab tuh enak, kalau susah nyebutnya dibuang satu huruf. Nah, di sini sebagai penegas, yalidu itu asal mulanya yaulidu. Ini wawasan. Nanti kalau baca surah Al-Ikhlas,
Ketika yalidu itu asal mulanya yaulidu. Yang kemudian kufuan udah saya jelaskan tadi. Saya kira itu pada hari ini mudah-mudahan mudah-mudahan hari ini kita membahas surah Al-Ikhlas bisa kita amalkan. Dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tolong nanti di rumah dikaji kembali surah Al-Ikhlas ini, dan insya Allah kita amalkan setiap pagi dan sore serta diamalkan sebelum tidur. Bacalah surah Al-Ikhlas setiap hari, insya Allah menyebabkan kita masuk surga. Suatu kali ada seorang imam di Masjid Quba di Madinah di zaman Nabi, setiap kali sholat baca Qul huwallahu ahad terus, Bu. Ibu bosan nggak kalau imam baca kulhu terus? Nggak bosan? Ini setiap kali ngimami bacanya kulhu terus, sampai sahabat pusing, Bu. Sahabat pusing. Sahabat kemudian mengadukan imam ini ke Nabi. Wahai Nabi, itu ada imam Masjid Quba setiap kali ngimami baca kulhu terus. Gimana tuh Nabi? Apa kata Nabi? Nabi panggil imam ini, Nabi tanya, kenapa kamu baca kulhu terus setiap sholat? Kata imam ini, saya cinta dengan kulhu. Maka Nabi menyebutkan, hubbuka iyyaha, cinta kamu kepada kulhu, cinta kamu kepada surah Al-Ikhlas, dakhalakal jannah, menyebabkan kamu masuk surga. Jadi kalau cinta dengan surah Al-Ikhlas, insya Allah atas dasar cinta kita, insya Allah kita masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Segera itu. Dan kita tutup dengan doa bersama. Kita doakan. Di sini ada Ibu Eti Asnawati bin Husain Amir, ibunda dari Ibu Rida, warga Arafah RT 01, saat ini sedang drop di Rumah Sakit Mayapada. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan segera, Allah angkat penyakitnya, dan Allah berikan yang terbaik, serta diberikan kekuatan, ketabahan kepada beliau serta keluarganya, khususan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نائما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب الناس أذهب البأس أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء. اشفها Ibu Eti Asnawati bin Husain Amir, Ibu shifaan la shifa illa shifa'u shifaan la yughadiru wala saqama. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi Ibu Eti Asnawati bin Husain Amir. Allahumma shfi Ibu Eti Asnawati bin Husain Amir. Allahumma shfi Ibu Eti Asnawati bin Husain Amir. Allahumma bismillahil syafi bismillahil mu'afi bismillahil kafi la ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillah tawakkalna ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al hadha jam'ana wa jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian kita pada sore yang berbahagia ini, mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Tolong ibu-ibu diingat nanti surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, nanti kita bisa lanjutkan di surah yang lain. Mudah-mudahan semua kita diberikan sehat walafiat, diberikan kesejahteraan, urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar dari majelis ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.